Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Area Anime, dan kali ini akan melanjutkan cerita Killer Peter. Sebelumnya diperlihatkan semua killer rank D berada di pulau terpencil dan Peter telah bertemu dengan Yudas sang rasul, tapi mereka berdua masih belum saling mengetahui identitas aslinya. Beberapa saat kemudian kedua bersaudara ini terus menyombongkan dirinya yang pasti bisa lolos dalam ujian dengan mencuri semua peringkat milik musuhnya. Hanya saja Sonku mengingatkan mereka jika ujian ini bukanlah permainan, bahkan sangat berbahaya. Semua itu disebabkan peringkat mereka yang paling rendah dan akan ditargetkan setidaknya 300 musuh. Seketika Hyul dan Jae ketakutan karena dianggap killer terlemah sekaligus mangsa empuk. Yuna paham, tapi mereka pasti bisa melewatinya dengan bersekutu. Beberapa menit setelahnya, pemandu mengumumkan akan permainan yang telah resmi dimulai. Peter yakin jika semua killer di pulau ini pasti memiliki pemikiran yang sama, di mana mereka akan berpencar lalu mencari tempat yang layak untuk bersembunyi dan merencanakan strateginya. Seharusnya para killer peringkat rendah sebanyak apapun bukanlah masalah bagi Peter. Tapi dia tak bisa menggunakan kekuatannya disebabkan banyaknya kamera pengawas. Maka dari itu dia harus mengamankan ketiga rekannya terlebih dahulu. Dia pun meminta ketiga rekannya untuk ikut dengannya agar bisa bertahan hidup. Namun sepanjang perjalanan mereka terus mempertanyakan kenapa Sonku membawa mereka ke tempat yang terisolasi. Padahal di bagian timur pulau ini terdapat banyak makanan serta tempat istirahat, bahkan di bagian selatan ada bunker. Tapi Sonku malah memilih pabrik yang sangat buruk. Peter merasa kedua rekannya tidak menggunakan otaknya dengan baik. Di mana tempat yang memiliki banyak makanan dan bunker pasti menjadi pusat pertarungan. Jika mereka ke sana, maka mereka akan menjadi target yang sempurna bagi musuhnya. Setelah mendengar hal itu, Hyul dan Jae terus berbicara jika mereka sudah mengetahui hal tersebut sejak awal, tapi perhatian Peter teralihkan oleh sesuatu. Dia tak mengkhawatirkan siapapun di pulau ini kecuali Yudas yang ternyata mengikutinya secara diam-diam. Fakta bahwa orang di depannya berada di peringkat D, maka dia pasti memiliki kaitan dengan petinggi organisasi Glory. Maka dari itu Peter harus tetap mewaspadainya sebaik mungkin. Tapi siapa sangka dalam bangunan terbengkalai itu terdapat para killer peringkat 300 ke atas. Peter meminta rekannya tidak khawatir karena dia sendirilah yang memanggil mereka. Dia memanggil mereka bukan tanpa alasan, karena peringkat terbawah pasti menjadi incaran para killer lainnya. Untuk menutupi kekurangan tersebut, mereka harus menunggu saat yang tepat. Semua orang pada umumnya adalah musuh, tapi mereka harus membuat persatuan sementara waktu. Yuna juga menganggap keputusan Sonku sangat bagus, bahkan dia tetap mampu menjaga ketenangannya sambil memikirkan strategi selanjutnya. Tapi Yuna masih penasaran bagaimana Sonku bisa merebut para lisensi killer yang berperingkat lebih tinggi. Kemudian Peter akan menjelaskan secara singkat tentang rencananya. Saat mereka bersembunyi, maka killer lain akan bertarung di medan perang. Walau seorang killer peringkat tinggi lebih kuat, tapi mereka pasti kelelahan bertarung dengan 10 orang. Yuna paham jika mereka hanya perlu merebut lisensi itu dengan menyampahi para killer lainnya. Untuk melakukannya, mereka akan mengalahkan killer itu secara bersama-sama dan membaginya secara merata. Kedua killer bertopeng ini memberi masukan jika mereka harus membagi perannya masing-masing, tapi Peter malah meminta mereka ikut dengannya untuk memeriksa hutan. Sementara itu Yudas terkesan akan Sonku yang tampak makin menarik, bahkan memiliki analisa kepemimpinan. Di sisi lain, killer bertopeng ini menceritakan jika dia dulunya adalah seorang atlet tinju yang menjanjikan, tapi karena kekurangan uang dia memilih menjadi killer. Dia mengira kemampuannya akan berguna, tapi kenyataannya organisasi Glory dipenuhi para monster. Lalu Sonku menyemangatinya karena dia pasti bisa melewati ujian ini.
Untuk sementara Peter tidak melihat pergerakan yang mencurigakan dan berharap rekannya yang berada di markas juga baik-baik saja. Sementara itu di pabrik tua terlihat seorang killer yang meminta tolong untuk dibukakan pintu. Saat masuk ke dalam dia memberitahu jika di luar sana terdapat killer rank B yang menyerangnya. Kedua orang ini sangat terkejut karena seharusnya pertarungan hanya antar killer rank D. Maka dari itu dia meminta rekannya untuk segera menutup pintu lalu mengumpulkan kekuatan untuk mengatasi kemungkinan terburuk. Hanya saja seseorang telah berada di belakangnya bahkan mengatakan jika usahanya telah terlambat. Pria ini ingin tertawa mendengar pada killer peringkat rendah mencoba menunggu saat yang tepat untuk bertarung. Tapi hal yang menarik dari semua itu adalah adanya seorang pengkhianat untuk memutuskan harapan sekumpulan orang lemah. Sosok ini adalah killer rank B dengan peringkat 27. Tak hanya itu dia datang bersama rekannya dengan peringkat 39. Di sisi lain Yudas makin tertarik akan kejadian menarik yang sebentar lagi terjadi. Yuna sangat terkejut dan jika dua orang itu benar-benar berada di level B maka timnya pasti tak memiliki kesempatan menang. Mereka setidaknya sekuat sosok yang menghajar Hyul dan Jae. Sementara itu pria bertopeng merasa jika sesuatu terjadi dalam pabrik dan killer berwajah badut itu memutuskan melarikan diri demi bertahan hidup. Killer di samping Peter dikenal sebagai kesatria labu dan dia merasa masalah ini sangat gawat. Tapi Peter malah berpikir lain di mana saatnya beraksi telah tiba. Di sisi lain para killer rank rendah terus mempertanyakan tindakan kedua killer B tersebut. Hanya saja mereka mengabaikannya dan hanya ingin mendapatkan kartu lisensi semua rank rendah. Yudas sempat memikirkan untuk turun tangan, tapi jika dia melakukannya, maka hasilnya takkan seru lagi. Di saat genting seperti ini, jika ada Sonku maka semuanya akan beres, setidaknya hal itulah yang dipikirkan oleh Yuna. Kedua bersaudara ini tak punya pilihan selain bertarung sambil saling mengucapkan salam perpisahan dan akan kembali bertemu di surga. Meski tampak mustahil, tapi Yuna telah berlatih keras dan dia harus mengerahkan segala kemampuannya. Karena para killer rank D di hadapannya hanya membeku, maka pria ini akan mengambil lisensi mereka secara langsung. Dalam waktu singkat dia melesat maju dengan kecepatan yang sulit diikuti oleh mata semua orang. Hanya saja sebuah pukulan tiba-tiba saja mengenai wajahnya. Pukulan itu membuatnya terseret mundur dengan cukup telak. Hyul dan Jae tak menduga killer rank B lainnya akan datang, tapi kenapa mereka saling bertarung? Hanya saja sosok itu adalah sang kesatria labu dan dia tampak sangat gagah. Di tempat yang memiliki pengawasan pergerakannya akan sangat terbatas dan satu-satu cara agar tak mencolok hanyalah ini. Alasan Peter memanggil killer rank D bukanlah untuk membentuk kelompok semata tapi untuk meminjam identitasnya. Setelah menemukan kandidat yang cocok dia mengajaknya ke hutan dengan berdalih memeriksa hutan. Hyul dan Jae mempertanyakan di mana Sonku yang seharusnya datang bersama paman labu itu. Mereka juga merasa kesatria labu di depannya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dengan penuh semangat Peter menegaskan jika dia masih dalam tahap pertumbuhan. Yuna tak menyangka kedua rekannya tak bisa menggunakan otaknya dengan tidak mengenal orang bertopeng itu. Killer rank B itu pun menanyakan siapa sosok di depannya. Dia sulit percaya jika killer D peringkat 331 mencoba melawannya. Peter tertawa dan meminta orang itu tidak meremehkannya karena dia adalah juara satu dalam festival olahraga nasional. Para killer rank rendah lainnya cukup terkesan akan keberanian kesatria labu melawan killer rank B, tapi sebuah keberanian belaka takkan cukup untuk memenangkan pertarungan. Di sela itu Yudas terus mengamati seakan sangat menikmatinya. Dia menganggap jika Sonku dan kesatria labu bukanlah killer dengan kekuatan peringkat rank D.
Kenyataan kesuksesan Satria Labu yang berhasil menyentuh rank B adalah sesuatu yang seharusnya mustahil, tapi apa yang akan terjadi jika keduanya bertarung sekuat tenaga? Namun semua killer rank D masih saja meragukannya. Dikarenakan banyak saksi maka Peter hanya bisa melakukan satu hal. Pria ini terus tertawa karena tempat ini bukanlah festival tinju nasional melainkan pulau yang kapan saja bisa menjadi kuburan manusia. Maka dari itu dia akan menunjukkan betapa menakutkannya killer dengan peringkat rank B. Yuna yakin jika Sonku pasti mengalahkan orang itu seperti dia menghajar Sando di masa lalu. Tapi jika dia mengalahkannya maka semua orang di pulau ini akan terguncang. Siapa sangka tinju pria itu berhasil membuat tubuh kesatria Labu terlempar. Dia merasa sedikit kecewa karena sangat mudah memukulnya. Dia pun terus melayangkan pukulan beruntunnya tanpa henti. Kedua bersaudara ini sudah menduga jika killer rank D takkan mungkin bisa mengalahkan killer rank B. Yuna sendiri sangat terkejut karena Sonku malah dihajar sepihak. Yudas telah melihat banyak, tapi kesatria Labu sangat jauh dari yang dibayangkannya. Jika seseorang dihajar seperti ini, maka Yudas yakin tingkat kemampuannya di atas killer rank A. Sementara itu pria yang menghajar Sonku kebingungan. Dia yakin telah memukul lawannya, tapi kenapa situasinya malah menjadi seperti ini? Jika dihajar telak seperti itu, maka Sonku seharusnya sudah tumbang. Lalu Yudas memberitahu jika kesatria Labu telah dihajar dengan benar. Dia sebenarnya terlihat seperti dihajar bahkan membiarkan pukulan itu mengarah kepadanya dan langsung bergerak ke arah serangan saat tanpa melawan arus tinju lawannya. Maka dari itu wajar saja jika kesatria Labu tidaklah merasakan rasa sakit maupun luka. Teknik itu dimiliki oleh petinju level puncak hingga memanipulasi mata seperti terkena pukulan. Semua killer rank D terkejut bagaimana bisa orang dihajar baik-baik saja berbanding terbalik dengan penyerangnya. Killer rank B ini kembali datang karena menganggap lawannya hanya beruntung. Tapi kali ini Peter menyambutnya dengan sangat baik, dimulai dengan menginjak kakinya sambil melayangkan serangan. Tak hanya itu, Peter berlagak seperti tak sengaja melakukannya. Dia bahkan mengungkapkan dirinya hanya tergelincir dan tampaknya sedang beruntung. Yuna yang memiliki mata yang baik kebingungan akan dampak serangan yang diberikan oleh Sonku, padahal serangannya tidak kuat tapi dia melumpuhkan orang itu. Berbanding terbalik dengan kedua bersaudara ini yang ingin memiliki keberuntungan seperti itu juga. Terlihat Jai dan Hyul mendekati Sonku sambil mengungkapkan rasa irinya, dan jika begini terus maka mereka pasti akan pulang maupun mati. Tapi mereka seketika diberikan harapan dengan Sonku yang memintanya untuk membagikan semua lisensi yang diperolehnya kepada rekan timnya. Hanya satu orang yang menolak pemberian kartu lisensinya, yaitu Yudas. Sebagai gantinya dia hanya ingin bertarung dengan Sonku. Namun Hyul merasa pertarungan sesama tim tidak diperlukan karena mereka harus menghimpun kekuatan menghadapi killer lainnya. Tapi Yudas terus mengajaknya dengan mempertaruhkan lisensi mereka, ditambah pertarungan ini pasti menyenangkan. Satria Labu tidak perlu mengalahkan maupun menjatuhkannya, tapi cukup dengan berhasil menyentuh rambutnya maka dia akan memberinya kartu lisensinya. Hanya saja Peter malah mengatakan jika Yudas takkan bisa mengenainya sedikit pun seperti yang baru saja dilakukan pada killer rank B. Seketika aura di sekitar mereka sangat mencekam seakan keduanya sangat penasaran akan kekuatan seperti apa yang disembunyikan. Tak hanya itu, sejak bertemu Yudas belum pernah menggunakan tangannya dan hal itu menarik perhatian Peter. Yudas tak sabar lagi, bahkan dia akan menuruti alur pertarungan seperti apa yang diinginkan lawannya baik secara tinju maupun menggunakan senjata. Hanya saja sebuah peringatan terdengar di mana area pabrik menjadi tempat terlarang 5 menit dari sekarang dan siapapun yang bertahan di sana akan dieliminasi. Yudas sangat menyayangkan keseruan ini harus usai, tapi mereka pasti akan bertemu lagi.
Beberapa saat kemudian Sonku bersikap baru saja tiba. Baik Hyul dan Jae cukup kesal karena yakin Sonku pasti bersembunyi setelah mendengar adanya campur tangan killer rank D. Lalu Peter mengungkapkan dirinya tidak bisa pergi bersama-sama dengan ketiga rekannya untuk hari ini. Dia telah menemukan persediaan yang tampaknya disiapkan oleh pihak penyelenggara. Jadi mereka harus bergerak dengan membagi dua kelompok untuk mendapatkan persediaan yang cukup. Dalam perjalanan Yuna mengatakan jika persediaan itu pasti memiliki isi yang berbeda-beda dan hal itu jugalah yang akan memicu pertarungan antara killer yang memperebutkannya. Sonku membenarkan hal tersebut tapi terdapat masalah yang lebih besar dari itu, di mana pihak penyelenggara terus menambah area terlarang sehingga zona aman makin mengecil dan para killer tak punya pilihan selain bertarung saat bertemu. Jika seperti ini maka Peter sendiri takkan bisa terhindarkan dari pertarungan. Tiba-tiba saja Yuna meminta Sonku untuk berhenti. Dia bisa mencium sesuatu yang tampaknya tak asing. Siapa sangka Yuna mencium adanya barang persediaan dengan jumlah yang banyak. Di sisi lain Hyul dan Jae malah mendapat persediaan yang mencerminkan seorang gadis. Tak lama setelah itu suara tembakan terdengar seakan suatu insiden telah terjadi. Baik Yuna dan Sonku memiliki pemikiran yang sama jika pulau ini mungkin saja menyiapkan senapan dalam persediaan. Lalu Sonku bergerak cepat dan meminta Yuna menunggunya karena dia harus memeriksa asal suara tembakan tersebut.